Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Kearifan Lokal Batik Cigereng Tasikmalaya yang beranggotakan Sumiati Oktaviani, Syafa Amalia, Firda Firdaus Suhaya, Melawati Kania Dewi, Nurjihan Alifah, Dita Setiawayuni, Asih Setiasi, Wulan Indriani. Adapun materi-materinya ada 5, yaitu sejarah batik di Indonesia, sejarah batik di Tasikmalaya, alat dan bahan membuat batik, proses pembuatan batik, dan video GIF. Sejarah batik di Indonesia. Sejarah pembatikan Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa. Batik ini dihasilkan ialah semuanya batik tulis dan batik cap. Dikenal baru setelah Perang Dunia ke-1 habis atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitannya dengan penyebaran ajaran Islam, banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian batik menjadi alat perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh perdagangan muslim melawan perekonomian Belanda. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan grafik penjualan. Untuk contoh grafik penjualannya dari tahun 2012 sampai 2015. Untuk penjualannya dari tahun ke tahun tentunya tidak stabil, bisa dibilang naik turun. Dari penjualan toko, penjualan impor sampai penjualan online pun nilai jualnya cukup berbeda. Contohnya, pada saat penjualan online di tahun 2012 bisa dibilang sangatlah sedikit karena pada saat itu penjualan online hanya diberlakukan menggunakan web. Berbeda dengan saat ini sudah banyak e-commerce. Sejarah batik di Tasikmalaya. Daerah Sukapura yang terdapat di wilayah Tasikmalaya pada zaman dahulu merupakan sebuah pusat pemerintahan pada zaman kerajaan. Letak daerah ini berada di pinggir kota Tasikmalaya dan merupakan tempat yang penduduknya banyak berasal dari daerah Jawa Tengah. Para penduduk ini terpaksa pindah dari lokasi asli mereka di Jawa Tengah dan mengungsi ke daerah Sukapura ini, karena ada peperangan kerajaan di Jawa pada masa tersebut. Para pengungsi tersebut kemudian menjadi penduduk tetap di beberapa wilayah Jawa Barat seperti di daerah Ciamis dan juga di wilayah Tasikmalaya. Para pengungsi merupakan para seniman batik yang ahli di daerahnya dan dengan keahlian mereka tersebut, mereka melanjutkan proses pembuatan baju batik di tempat yang mereka tuju tersebut. Datangnya para pengungsi dan kemudian menetap di wilayah Jawa Barat ini membuat seni batik juga mulai berkembang di wilayah ini. Pembuatan motif batik di wilayah Tasikmalaya kemudian dibuat oleh para seniman batik dengan menggunakan karakter dan motif unik wilayah Tasikmalaya yang sangat khas. Pembuatan motif batik di wilayah Tasikmalaya kemudian dibuat oleh para seniman batik dengan menggunakan karakter dan motif unik wilayah Tasikmalaya yang sangat khas. Batik Tasikmalaya pada masa kejayaan sempat membuat daerah ini disebut sebagai pusat industri pembuatan baju batik yang ada di wilayah Jawa Barat. Sejarah batik Cigereng Nanda Batik. Awal mulanya berdirinya Nanda Batik turun-temurun dari keluarganya, tetapi pemilik dari Nanda Batik ini dulunya kerja kantoran pada tahun 1997. Krisis moneter, akhirnya pulang ke kampung halaman dan mulai merintis batik sendiri. Awalnya bertepatan di rumah nenek beliau, semakin lama keuntungannya dimasukin lagi ke modal untuk membangun lebih besar sampai sekarang. Dan sekarang Nanda Batik berada di Jalan Cigereng, nomor 49 Tasikmalaya, Jawa Barat. Alat dan bahan membuat batik. 1. Panci dan kompor kecil. 2. Meja kayu. 3. Canting. 4. Gawangan. 5. Taplak. 6. Bandul. 7. Dingklik. 8. Kain mori. 9. Lilin. Dan 10. Larutan pewarna.
Proses pembuatan batik tulis. Yang pertama yaitu nyungging. Proses pertama membuat batik tulis yaitu dengan membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola. Yang kedua yaitu enjaplak. Proses memindahkan pola dari kertas ke kain. Yang ketiga yaitu ngelowong, yaitu di tahap ini pembatik mulai melekatkan lilin sesuai dengan pola yang sudah digambar. Dan yang keempat yaitu ngiseni, yaitu memberikan isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti gambar bunga dan hewan. Yang kelima, nyolet, yaitu memberi warna pada bagian-bagian tertentu. Yang keenam, mopok, yaitu menutup bagian yang telah dicolet dengan lilin. Yang ketujuh, nembok, yaitu proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Yang kedelapan, ngelir, yaitu proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alami maupun kimia. Yang kesembilan, ngelorot, yaitu proses meluruhkan lilin dengan untuk pertama kali dengan merendamkannya di dalam air mendidih. Yang kesepuluh, ngerentesi, yaitu proses memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. Dan yang ke-11, nyumri, yaitu menutup bagian tertentu dengan lilin. Proses pembuatan batik cap. Yang pertama, kain mori diletakkan di atas meja dan di bawahnya menggunakan alas empuk. Yang kedua, malam direbus dengan 60-70 derajat Celcius. Yang ketiga, cap dicelupkan ke dalam malam yang telah mencair. Yang keempat, kain mori ditekan dengan tekanan yang cukup. Yang kelima, proses pewarnaan. Yang keenam, kain mori direbus supaya cairan malam yang menempel hilang. Yang ketujuh, setelah itu proses pembersihan dan pencerahan warna. Dan yang terakhir penjemuran, kemudian disetrika supaya rapih. Dipersembahkan oleh batik-batik khas Tasik dan Priangan. Namanya Agnesa. Sekarang kita ketemu sama Bono, apa kabar? Wah, alhamdulillah saya bisa ketemu di sini. Bu, sebenarnya yang menjadi motif khas dari Tasik Malaya lokal batik ini. Batik Tasik itu inspirasinya kebanyakan dari flora dan fauna. Oh, flora dan fauna. Ya, batik yang motif priangan ada seperti merak ini. Nah, ini merak ini seperti ini. Ini merak ini pasti ya. Banyak titik-titiknya ya, banyak titik-titiknya. Lalu kalau yang lainnya yang berbentuk motif itu? Ada sih ini, saya punya kumpulan motif ya. Jadi saya coba dirangkum ya, ada khas batiknya seperti ini ya, ada ramat lancah, Oh, Rahmat Raja itu apa-apa? sarang laba-laba. Laba-laba. Ada ini meraknya, kemudian ini sutir, kemudian ini lereng simtung, kemudian ada tuli wajit, daun talas, ya, ada sarungan, payung juga ini yang khas batiknya. Jadi penasaran nih tempat workshopnya di mana kalau mau buatnya, Ibu? Ada di sebelah sini Pasti lebih selang ya? bisa. Ini workshopnya bagi Agnesa. Oh iya. Jadi karyawannya ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, gitu. Akhirnya jadi memang ada yang sudah konsisten memperjuangkan kerajinan batik Ya. Tasik, tapi juga ada yang muda-muda. Ya, Diteruskan terus generasi terus ya, Bu. betul. Nah, ini apa, Bu? Ini yang merak ini yang tadi udah jadi ya. Ini masih proses. Selain memang yang ditulis secara total gini, Bu, ada yang bentuk lain? Ada. Kita juga membuat batik cap ya, dicetak oleh buku. Wah, yuk, bagaimana, Bu?
nyoba ini Bu, boleh nggak Bu? Boleh. Ini teman. Iya, Ya, udah siap. Nah, pemirsa, ternyata bentuk proses ngecapnya ini harus dipanaskan dulu ya Bu. Iya, harus Dipanaskan panas, dulu. ya. Kita lihat ya pemirsa. Satu kotak. Langsung tekan min ya. Ya. Nah, berapa lama? Udah. Sudah, oh nggak perlu lama-lama. Luar biasa. Matur nuwun. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum guys, kita lagi di Nanda Batik. Halo, kita lagi di Nanda Batik. Ya, selamat datang. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Universitas Perjuangan. Di sini kami akan mewawancarai dengan siapa saya bisa? Bisa dipanggil? Oke. Jadi gini Mas, di sini saya dan teman-teman saya ingin mengetahui sebuah kearifan lokal yang ada di Perjuangan, yaitu salah satunya batik. Mas, kalau boleh saya tahu nih, awal mula adanya Nanda Batik itu gimana sih ceritanya? Awal mulanya, jadi sebenarnya keluarga besar itu udah ada yang buat batik juga. Cuman dari bapak saya itu tadinya kerja di Jakarta, biasa kerja kantoran. Nah, waktu krisis moneter 97 itu emang susah banget kan. Jadi akhirnya dari Jakarta pulang ke sini. Lalu pas tahun 2000 itu mulai merintis batik sendiri. Awalnya nggak di sini, tapi di rumah nenek. Itu dibantu sama nenek juga. Kalau nenek enggak sih, tapi dari keluarga yang lain. Ya, makin lama ya modalnya keuntungannya dimasukin ke modal lagi. Jadi ngediriin toko gitu. Kalau boleh tahu udah ada cabangnya di kota lain? Kalau cabang nggak ada sih, cuman ada emang kita punya beberapa klien. Jadi kayak partner kerja gitu. Kan tahapan proses produksi apa saja? Kalau proses produksi ya ada dua macam ya, tergantung kan kalau khususnya di Nanda Batik itu ada batik cap sama batik tulis. Nah, jadi agak beda juga metodenya untuk batik cap sama batik tulis. Kalau batik tulis itu kayak gini sebenarnya. Ini pertama ya bikin desainnya dulu. Buat desainnya. Nah, terus ditulis pakai lilin. Ya. Nah, itu bisa makan waktu ya 3 bulan atau 4 bulan Satu batik. satu batik. Baru di Ukurannya ini kayak berapa meter? ukurannya kurang lebih panjangnya 2 meteran lah. Berarti untuk proses pembuatannya juga lumayan cepat juga ya untuk waktu 3 bulan. 3 bulan lama sih buat satu. Kalau dibanding sama batik cap itu 20 pieces itu bisa 1 minggu. Kalau Mas, peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi itu apa aja? Kalau peralatannya ya macam-macam sih, buat desainnya biasanya pakai pensil buat desainnya. Kalau untuk tulis pakai lilinnya ada namanya canting. Itu canting untuk nulis pakai lilinnya. Kalau Terus untuk batik cap, batik cap sama canting juga. apakah bahan baku produksi pernah mengalami kenaikan harga atau langka? Dan bagaimana respon Mas jika itu
terjadilah usaha Mas? Ya untuk kenaikan harga sih lebih sering ya daripada turunnya. Kayak sekarang kain juga udah makin mahal. Jadi ya makin hari makin mahal sih. Makanya batik juga sebenarnya susah. Kayak orang-orang pengennya murah, tapi bahan bakunya Iya, kualitasnya bagus. iya. Jadi kita juga tetap sih ngorbanin apa ya, keuntungan juga buat kualitasnya. Ya, apa sih intinya gak mau rugi juga ya. Jadi kita juga harus dapat feedback gitu. Tapi nggak mau kecewain banget juga. Bagaimana, apa mengikuti harga konsumen atau mengikuti bahan baku dan produksi? Kalau untuk harganya sih ya apa macam-macam juga. Tapi kalau di sini emang udah dihitung bahan bakunya. Cuman di Nanda Batik ini khususnya kayak batik cap misalnya. Kalau batik cap ini misalnya ini ya. Jadi untuk penentuan harganya di sini range harganya itu ada 65.000, 75.000 sampai 85.000. Untuk yang paling mahal? Yang paling mahal ada 100.000-an, itu tergantung bahannya. Cuman untuk perbedaannya itu dari berapa banyak warna yang ada di batiknya. Soalnya misalkan satu warna itu satu kali proses, kalau dua warna dua kali proses, jadi lebih mahal. Promosi apa saja yang sudah Mas lakukan untuk produksi ini? Kalau promo nggak terlalu sih. Tapi kalau untuk diskon bisa? kalau diskon pasti bisa lah. Saya di sini juga buat sendiri juga kalau sendiri. Nah tapi ya kalau di sini khususnya lebih ke produksinya sih, ke produsen. Jadi untuk retailnya ya cuma di sini aja. Ya kebanyakan isi ke toko-toko lain. Terus Mas, dan untuk mengembangkan produk, apa aja sih yang pernah Mas lakuin? Mungkin mencoba resep baru atau dikombinasikan hal lain gitu? Kalau ya untuk inovasinya banyak sih, kayak motif-motif yang jadiin kombinasi. Kalau untuk tren ya kita cari warna-warna yang anak muda suka sekarang, kayak Biar warna-warna kekinian gitu ya, warna pastel. ikutin zaman. Jadi di batik Nanda itu teman-teman gak jadul gitu, jadi motifnya tuh kekinian, ngikutin zaman sekarang. Jadi bisa dibilang modis lah ya. Terus Mas, sekarang tuh kan lagi masa pandemi, COVID kan, COVID-19. Terus pemasukan sebelum sama sesudah pandemi itu gimana? Kalau sebelum pandemi itu ya rame-rame aja gitu, biasa aja. Tapi pas awal pandemi itu, apalagi 3 bulan awal itu benar-benar nggak ada penghasilan sama sekali. Karena kita kan tergantung sama kegiatan luar kan, ada acara. Nggak kayak dulu, kalau zaman dulu tuh tiap hari orang bagaimana. Kalau sekarang tiap acara kan. Jadi karena ketergantungan acara itu pas pandemi kan nggak bisa. Ada resepsi, pernikahan dan lain-lain. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali. Kalau di Nanda Batik ini Mas menyediakan sistem penjualan online nggak kayak di e-commerce tertentu kayak gitu? Kebetulan belum sih, kita belum menyediain layanan kayak gitu. Cuman kalau buat transaksi online itu kayak di WA atau baik Mas, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf kami jika mengganggu. Terima kasih juga sudah mau membantu dan memenuhi tugas kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.